Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Yoson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain dua informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya, dan kita awali informasi dari kasus percobaan pembunuhan anggota DPR di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Jatan Ras Polda Sumatera Selatan berhasil meringkus pelaku di Kota Bandung, Jawa Barat. Dua pelaku percobaan pembunuhan ini tak berkutik saat diringkus tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan di kediaman orang tuanya di Kota Bandung, Jawa Barat. Penangkapan kedua pelaku ini dilakukan lantaran kedua pelaku mencoba melakukan pembunuhan terhadap anggota DPRD Kabupaten Musirawas Utara. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pedesaan Air Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan pada 22 September 2022. Korban berhasil diselamatkan dikarenakan senjata api tidak meletus setelah ditembakkan sebanyak 4 kali dari jarak dekat oleh pelaku. Percobaan pembunuhan ini dilakukan pelaku dikarenakan anggota DPRD tersebut ikut campur terkait pencalonan kades, yang diketahui pamannya ikut dalam pencalonan dan bersaing dengan adik dari anggota DPRD. Kalau nak Nembak siapa? Irsa. Kenapa mau dibunuh itu? Orang mau ditembak itu? Iya, Pak. Kenapa? Karena dia melok-melok masalah pencalonan kades, Pak. Ikut-ikut masalah? Ikut-ikut masalah. Emang siapa itu korban itu? DPR, Pak. Anggota dewan. Iya. Kami telah melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang kami dapat informasi bahwa kedua pelaku itu berada di Bandung. Telah kami amankan kedua pelaku di Bandung. Barang bukti atas keterangan dari salah satu tersangka bahwa barang bukti itu dibuang di sungai yang berada di Musirawas. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Polisi masih mendalami apakah ada motif lain di balik percobaan pembunuhan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR menemukan 3 jasad korban insiden kapal motor Ekspres Cantika 77 yang terbakar di perairan Tanjung Gemuk, Kupang. Dengan penemuan tersebut, pemirsa, total korban jiwa menjadi 17 orang. Tim SAR gabungan temukan 3 jenazah korban terbakarnya kapal motor Ekspres Cantika 77 mengapung di laut. Korban terdiri dari 1 anak-anak dan 2 orang dewasa. Penemuan jenazah ditemukan Selasa siang sekitar pukul 12.30 WITA lewat tim SAR yang menggunakan kapal SAR Antareja. 3 jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk diidentifikasi. Dengan penemuan ini total korban jiwa menjadi 17 orang dan beberapa penumpang lain masih hilang. Sebelumnya keluarga penumpang kapal cepat Cantika 77 terus datang melaporkan nama penumpang di pos terpadu yang ada di Mapores Alor. Kapal Cantika 77 yang berangkat dari Tenau Kupang menuju Alor diduga membawa penumpang tidak sesuai dengan data manifest, yaitu 167 orang ditambah 10 ABK. Daftar korban yang ada di dalam kapal Cantika 77 perjalanan dari Kupang ke Alor sebanyak 286. Jumlah ini kami input atau kami data dari warga masyarakat yang merasa bahwa memiliki keluarga atau sahabat kenalan yang ada di dalam kapal. Sementara untuk memastikan data korban maupun daftar penumpang, KSOP Alor belum memiliki data pasti terkait manifest kapal cepat Cantika 77 karena data penumpang biasanya dibawa oleh kapal. Adalah kita akan upayakan untuk memulangkan yang mati atau yang meninggal maupun juga yang masih hidup, dan sarana prasarana laut sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dan pihak. Video amatir merekam detik-detik terbakarnya KM Cantika Ekspres 77 di perairan Tanjung Gemuk, Desa Afoan, Kecamatan Amphoang Utara. Kejadian berlangsung dramatis saat kepulan asap dan api terlihat dari geladak kapal. Hal ini membuat sejumlah penumpang panik dan nekat menceburkan diri ke laut. Puluhan korban luka dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Umum UWZ Johannes Kupang. Sementara Polda NTT telah membentuk tim khusus untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan.
Proses hukum kasus pencemaran nama baik yang dilakukan artis Nikita Mirzani memasuki babak baru. Setelah berkas dinyatakan lengkap, Nikita Mirzani langsung ditahan di rumah tahanan Serang hingga 20 hari ke depan. Artis Nikita Mirzani ditahan Kejaksaan Negeri Serang. Nikita ditahan setelah berkas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan dinyatakan lengkap. Kejaksaan menahan Nikita Mirzani karena ancaman hukuman di atas 5 tahun dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti. Nikita ditahan di rumah tahanan Serang selama 20 hari ke depan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Menolak untuk dibawa ya Pak? Ya, tadi sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Sampai saat ini kami belum menerima penahanan. Tersangka pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya ditemukan di kolong tol Becakayu menjalani tes kejiwaan. Pasalnya dari pemeriksaan polisi, tersangka juga berencana membunuh 2 rekan korban lainnya. Christian Rudolf Tobing, tersangka pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik, hari ini menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka juga berencana membunuh 2 rekan yang lain. Sebelumnya polisi mengungkap motif pembunuhan berlatar belakang dendam. Polisi menangkap pelaku beserta sejumlah barang bukti, termasuk troli yang digunakan untuk mengangkut jenazah korban. Pelaku merencanakan aksinya untuk melakukan pembunuhan. Kemudian setelah korban meninggal, pelaku mengambil barang milik korban. Adapun motif yang mendasari terjadinya tindak pidana ini adalah tersangka memiliki rasa dendam dan sakit hati terhadap korban. Tersangka Christian Rudolf menghabisi nyawa Ade Yuni Ariza Bani di sebuah apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sesaat sebelum dan sesudah membunuh, gerak-gerik pelaku terekam CCTV. Tidak terlihat gelagat yang mencurigakan. Bahkan pelaku santai dan tersenyum kepada orang yang ditemui di lift. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ditkrimum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah tersangka SH, pelaku penodongan Pas Pampres di Istana Negara. Dari keterangan Ketua RW setempat, polisi disebut menyita 16 barang bukti dari dalam rumah SH. Selasa petang, anggota kepolisian dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi rumah SH. Wanita yang ditangkap di depan Istana Negara Jakarta karena menodongkan pistol ke arah Pas Pampres. Dalam penggeledahan, polisi melakukan sterilisasi area dengan memasang garis polisi di setiap jalan akses masuk. Proses penggeledahan berlangsung sekitar 2 jam. Polisi mengamankan Ibu SH yang tinggal di sebelah rumah SH di Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Dari keterangan Ketua RW, SH diketahui tinggal di rumah ini bersama anak-anaknya, namun sedang menjalani proses cerai dengan suaminya. Ada. Apa aja Pak? Mohon maaf ya, saya nggak boleh mengatakan itu. Tapi yang pasti ada yang diamankan. Ada, itu ada. Kalau itemnya mungkin saya bisa katakan itu ada 16 item. Informasinya kan suaminya udah nggak ada di tempat itu. Oh, dari kapan Pak? Katanya udah sebulan lebih. Sebelumnya, seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya diamankan polisi dan anggota Pas Pampres di depan gerbang utama Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi. Wanita muda bercadar ini sempat menodongkan pistol ke arah anggota Pas Pampres yang berjaga di depan istana. Melihat aksi nekat pelaku, petugas langsung merebut pistol dan mengamankan pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.